pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Dengar nggak ya kira-kira suaranya? Kira-kira dengar nggak suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga Bapak Ibu luangkan waktu untuk hadir bersama-sama melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita di hari Senin ini, tanggal 13 September tahun 2025. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa sedikit yang ingin saya diskusikan terkait dengan permasalahan komunitas belajar. Sebagaimana kita ketahui, kita selaku pengawas selalu menghimbau dan menghayo-hayo istilahnya Pak siapa kemarin ketua Irwan aja hayo-hayo ya gitu. Tentang komunitas belajar. Nah sekarang mungkin kita juga sebagai pengawas ujung tombak juga bagi terlaksananya proses pembelajaran. Secara tidak langsung memang kita tidak ikut terjun ke sekolah, tapi andil kita juga sangat berperan dalam keberadaan kualitas pendidikan. Atau mungkin saya ingin berdiskusikan dengan Bapak Ibu semuanya, dengan rekan-rekan. Kira-kira menurut Bapak Ibu seberapa penting keberadaan komunitas belajar ini bagi pengawas? Mungkin bisa dari Bapak Ibu menyampaikan kepada kita. Kalau menurut saya kan Bu Erla, komunitas belajar pengawas itu penting. Kenapa? Karena kan kita ini pendamping sekolah ya, pendamping kepala sekolah, pendamping guru juga. Jadi dengan adanya komunitas kita ini, kita lebih dulu berdiskusi supaya ada kesepakatan, ada satu kata, ada keseragaman lah dalam kita melakukan pendampingan kepala sekolah dan guru. Karena apa? Kalau berbeda-beda misalnya nanti kata saya begini, kata yang ini begini, walaupun tujuannya sama barangkali, pasti cara penyampaiannya mungkin ada sedikit berbeda. Nah itu nanti kan kepala sekolah ini kok berbeda-beda seperti itu. Jadi kompol kita ini sangat-sangat penting lah. Itu satu. Yang kedua, barangkali kalau ada hal-hal baru yang barangkali perlu kita diskusikan sebelum kita menyampaikan kepada kepala sekolah atau pendampingan kepala sekolah dan guru, kita di sini dulu berembuk ya kan, membicarakannya itu. Kemudian kalau mungkin ada kesulitan kita bisa berdiskusi bersama sehingga pendampingan kita kepada kepala sekolah dan guru itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira gitu ya Bu Ella. Baik, terima kasih Bu Suzana. Kemudian dengan keberadaan komunitas belajar pengawas ini, menurut Bapak Ibu bagaimana peran kita selaku pengawas dalam membangun serta mengembangkan komunitas belajar ini di lingkungan kerja kita? Baik Bu Erla, saya lanjutkan ya. Kalau kita bicara tentang peran Bapak Ibu pengawas dalam kita mengembangkan dan membangun komunitas belajar pengawas ini, tentu di sini peran itu ada beberapa. Yang pertama tentu sebagai penggerak kolaborasi ya. Maka di sini kita berperan untuk menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan rutin. Jadi kita bisa menyiapkan programnya, kemudian jadwalnya ya. Kemudian yang berikutnya juga kita sebagai fasilitator pembelajaran. Kita merencanakan atau memfokuskan komunitas kita ini dalam setiap pertemuan apa yang akan kita angkat ya, dan nanti akan kita realisasikan. Kemudian kita juga akan menjadi model atau teladan ya terhadap pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi dalam hal ini tentu kita harus punya komitmen ya, dan kita berusaha untuk terus berinovasi ya. Kemudian kita juga sebagai penghubung, karena kita ini kalau melihat jalurnya tentu kita akan menuju ke dinas pendidikan, kepala dinas ya. Maka dalam hal ini kemitraan kita dengan pihak dinas pendidikan harus tetap solid ya, agar nanti apapun kegiatan kita, komunitas belajar pengawas ini akan terus memiliki kontribusi ya dengan dinas pendidikan ya. Kemudian yang terakhir tentu kita berharap komunitas belajar pengawas ini adalah berfungsi sebagai
evaluator, ya. Kita harus terus melakukan evaluasi terhadap program dan realisasi dari kegiatan komunitas belajar pengawas ini, agar nanti pengembangan berkelanjutan akan tetap eksis dan mencapai tujuan dari keberadaan komunitas belajar pengawas. Saya kira begitu ya. Oke, terima kasih Bu Willy. Kemudian kita sudah menyepakati bahwa peranan komunitas pengawas ini sangat besar ya bagi kita. Nah, saya juga mungkin minta pendapat dari Bapak Ibu, apakah keberadaan komunitas belajar pengawas ini dapat membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Berdampak gitu ya. Berdampak terhadap pembelajaran. peran kita selaku komunitas belajar, bentuknya komunitas belajar ini ada nggak berdampak terhadap kualitas pembelajaran di sekolah? Baik, saya coba menjawab Bu Ella, tadi udah ibu-ibu nih gantian atau Bapak ya. Ya, kalau menurut saya tentu akan memberikan dampak yang signifikan ya bagi rekan-rekan kita di satuan pendidikan. Karena bagaimanapun fungsi Komel ini kan untuk berbagai praktik baik sebetulnya dan juga menyampaikan informasi-informasi terupdate gitu kan. Seperti saat ini kita fokus ke pembelajaran mendalam. Tentu kita yang akan dibahas itu tidak terlepas dari apa yang menjadi tugas keseharian guru-guru sekolah juga ya. Jadi menurut saya ini sangat membantu lah, terutama untuk meningkatkan kualitas belajar ya. Karena kita harapkan dengan adanya komite ini ya kita berbagi juga dengan rekan-rekan kita dan juga yang sebagai narasumber juga kan ini sangat berpengaruh. Tentu nanti dari kita akan disampaikan ke kawan-kawan di kepala sekolah, ke guru dan guru yang akan melaksanakan di kelas-kelasnya seperti itu. Mungkin sebenarnya itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, sekarang yuk Mbak kita lihat ya atau kita merefleksi kira-kira apa tantangan yang akan kita hadapi dalam menggerakkan komunitas belajar ini. Dan kalau kita punya tantangan, pasti kita juga harus punya solusi ya kan. Nah, mungkin tantangan tanpa ada solusi. Kira-kira mungkin ada pendapat dari digantian aja karena udah ada Bu Willy, Dana, mungkin Pak Nanta ingin lagi. Oke, boleh. Silakan. Pak Ketua KPS kita. Terima kasih Bella. Apa tantangan ya? Tantangan terhadap pelaksanaan komunitas belajar. Mungkin kalau tantangan terlalu istilahnya terlalu ekstrim lah ya. Kendala aja lah ya. Mungkin lebih tepat kendala. Apa kendala-kendala di dalam melaksanakan kegiatan komunitas ini secara rutin? Ya memang sangat lumrah sebenarnya setiap kegiatan pasti ada kendala. Ya. Namun mungkin kita dapat menyadari dan saling memaklumi di setiap kegiatan kita kendala yang paling sering muncul itu adalah menyatukan waktu. Iya, waktu. Nah, frekuensi mungkin sudah satu frekuensi kita. Sudah satu frekuensi, satu visi dan misi. Tapi karena kita bermacam-macam kegiatan, baik di sekolah dampingan dan lain-lain sebagainya, menyatukan waktu itulah yang sering menjadi kendala. Nah, jadi frekuensi kita sudah sama, visi misi kita sudah sama, persepsi kita saya kira sudah sama. Nah, jadi kendalanya yang sering muncul itu hanya waktu. Nah, namun ini juga pasti ada solusi. Semua kendala, semua masalah pasti ada solusi. Dengan catatan ya, kita harus saling memaklumi lah. Saling maklumi dengan keberaneka-ragaman kegiatan kita. Tidak usah pula terlalu banyak menuntut teman-teman. Jadi kendala yang ada tadi itu kita masih bisa mencari solusinya dengan membangun komunikasi, tetap berkomunikasi supaya kendala waktu yang sulit disatukan tadi dapat teratasi. Saya kira itu saja. Ya, komunikasi yang baik gitulah di antara kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nata. Mungkin kita nanti suatu hari karena juga kesepakatannya ada hari belajar buat guru, kita juga masuk bagian dari ini ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Kita mungkin nanti akan mengagendakan satu hari lah di dalam satu bulan sekali atau 2 kali dalam sebulan, itu mungkin di hari Senin atau di hari Jumat lah, untuk kita mengadakan ini
minimal refleksi diri kita selaku pengawas terhadap sekolah, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah binaan kita. Saya juga sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Suzana tadi. Boleh Pak ngantarnya mungkin mencoba bahwa mungkin bagus ini menyamakan persepsi sebelum kita turun, sehingga mungkin juga anggapan bahwa ketika kita memilah sekolah binaan, mungkin kita nggak boleh menyatakan itu sekolah binaan saya, tapi itu adalah sekolah binaan yang ada di lingkungan kerja kita semua. Mungkin saya bisa ngambil contoh ketika kita melaksanakan kemarin ya Bu Suzana, ketika pendampingan di sekolah Bu Willy di Pak Mulya Darman ada kendala tentang kegiatan pembelajaran mendalam, dan kemudian Bu Saida, mungkin itu bisa dijadikan pemantik awal. Nah, ketika kita sama-sama menghadapi ada satu sekolah, kita guru-guru saling berkolaborasi. Jadi berarti dari apa yang saya bisa ambil kesimpulan, sepertinya satu, penyamaan persepsi itu penting sebelum kita ini. Yang kedua mungkin budaya refleksi, budaya kolaborasi, dan yang terakhir yang dari ini sesuai dengan 8 DPL ya Pak Ngantar ya, budaya komunikasi itu mungkin bagaimana terjalin networking antara kita sesama pengawas. Mungkin itu saja untuk kegiatan refleksi kita hari ini tentang keberadaan pengawas sekolah di lingkungan kerja kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesediaan yang diberikan.